Badai di Asia bikin gempar. Media Cina sebut timnas Indonesia di era Kluivert seperti pendekar yang akan menguasai dunia persilatan. Setelah serangkaian performa mengejutkan, media Cina menilai timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert sebagai tim yang memiliki potensi luar biasa. Ibarat pendekar yang siap merajai dunia persilatan. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Indonesia yang membuat negara-negara besar di Asia terkesima? Shin Tae-yong buka suara setelah dipecat PSSI. Saya pergi dengan penuh kebanggaan usai pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan perasaannya. Meskipun keputusan itu mengejutkan banyak pihak, Shin Tae-yong meninggalkan Indonesia dengan rasa bangga. Apa yang sebenarnya dia rasakan setelah perjalanan panjangnya bersama timnas? Indra Syafri ungkap alasan cedera Jens Raven di TC Timnas U20. Apa yang sebenarnya terjadi? Indra Syafri akhirnya membuka tabir mengenai cedera yang dialami Jens Raven saat mengikuti training camp (TC) bersama Timnas U20 Indonesia. Penyebab cedera tersebut ternyata lebih kompleks dari yang diperkirakan. Bagaimana kondisi Jens dan langkah-langkah pemulihan yang akan diambil? Donitri Pamungkas bongkar pelajaran mendalam dari Shin Tae-yong dan harapan besar dengan Patrick Kluivert. Donitri Pamungkas mengungkapkan pengalaman berharga yang ia dapatkan dari pelatih Shin Tae-yong yang telah mengubah cara pandangnya dalam bermain sepak bola. Kini dengan kedatangan Patrick Kluivert, Doni memiliki harapan baru yang menggebu untuk masa depan timnas Indonesia. Apa yang dia pelajari dan bagaimana Kluivert bisa membawa angin segar? Para pemain timnas Indonesia bongkar taktik Shin Tae-yong yang bikin heran di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain timnas Indonesia mulai buka suara mengenai taktik Shin Tae-yong yang membuat banyak pihak heran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan-keputusan kontroversial yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut? Temukan alasan di balik kebingungan yang dialami para pemain. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Badai di Asia bikin gempar. Media Cina sebut timnas Indonesia di era Kluivert seperti pendekar yang akan menguasai dunia persilatan. Setelah serangkaian performa mengejutkan, media Cina menilai timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert sebagai tim yang memiliki potensi luar biasa. Ibarat pendekar yang siap merajai dunia persilatan. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Indonesia yang membuat negara-negara besar di Asia terkesima? Timnas Indonesia kini tengah mencuri perhatian media Cina yang menyebut mereka sebagai badai oranye yang mengguncang sepak bola Asia. Sorotan ini semakin hangat karena Indonesia, yang saat ini bersaing ketat dengan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, memiliki peluang besar untuk membalas kekalahan tipis mereka di kandang Cina beberapa bulan lalu. Kini dengan pelatih Patrick Kluivert di kursi kepelatihan, timnas Indonesia semakin percaya diri dan siap menghadapi laga balasan pada Juni mendatang. Media Cina seperti Sohu memberikan penilaian tajam terhadap timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang paling berbahaya. Timnas Indonesia saat ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Cina, namun unggul dalam selisih gol. Dengan 4 pertandingan tersisa, persaingan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 semakin ketat menjadikan setiap laga sangat menentukan.
Sohu bahkan menyebut timnas Indonesia telah menciptakan badai oranye yang mengingatkan pada kekuatan timnas Belanda karena banyaknya pemain asal Belanda yang dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Badai ini sangat berbahaya karena sama saja dengan berhadapan dengan timnas Belanda, namun dengan kekuatan yang berbeda, tulis media Cina tersebut. Mereka mengakui bahwa kekuatan Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi dari Belanda akan menjadi ancaman besar bukan hanya untuk Cina, tetapi juga untuk tim-tim Asia lainnya. Meski demikian, Sohu tidak mengkritik kebijakan naturalisasi tersebut, melainkan memandangnya sebagai bagian dari keindahan sepak bola yang menghadirkan tantangan baru. Ini adalah keindahan sepak bola. Seperti pendakian menuju puncak gunung hanya dengan menghadapi lawan yang lebih kuat, kita dapat menggali potensi diri kita yang sesungguhnya, lanjut Sohu. Media Cina juga mengungkapkan bahwa mereka menantikan pertemuan dengan lawan yang lebih tangguh, karena itulah cara terbaik untuk terus berkembang dan bersinar dalam kompetisi. Dengan ketatnya persaingan yang ada, para penggemar timnas Indonesia tentu berharap badai oranye ini dapat membawa mereka melaju ke Piala Dunia 2026, membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Apakah timnas Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dan merebut tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia? Semua akan terjawab di 4 pertandingan terakhir kualifikasi yang akan menentukan nasib mereka. Shin Tae-yong buka suara setelah dipecat PSSI. Saya pergi dengan penuh kebanggaan usai pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan perasaannya. Meskipun keputusan itu mengejutkan banyak pihak, Shin Tae-yong meninggalkan Indonesia dengan rasa bangga. Apa yang sebenarnya dia rasakan setelah perjalanan panjangnya bersama timnas? Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan rasa bangga meski harus mengakhiri masa jabatannya dengan pemecatan pada 6 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan ini berbicara terbuka untuk pertama kalinya dalam acara yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Korea di Jakarta pada 15 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan pengalamannya seputar pemecatan yang dilakukan secara mendadak oleh PSSI. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia menerima kabar pemecatan melalui pesan dari PSSI pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, 2 jam sebelum pengumuman resmi dilakukan. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebutkan bahwa pelatih berusia 54 tahun itu dianggap memiliki kendala dalam komunikasi dengan para pemain dan dinamika di ruang ganti. Meski demikian, Shin Tae-yong merasa pemecatan itu dilakukan dengan cara yang tidak masuk akal karena keputusan tersebut diambil tanpa pemberitahuan lebih awal. Namun meskipun pemecatannya terjadi secara mendadak, Shin Tae-yong tetap merasa bangga dengan pencapaiannya selama 5 tahun melatih timnas Indonesia. Ia menilai masa kerjanya di Indonesia telah berhasil menanamkan fondasi yang kuat untuk perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Shin Tae-yong merasa bahwa kerja kerasnya selama ini telah membuahkan banyak prestasi meski berakhir dengan pemecatan yang tiba-tiba. Saya bisa pulang dengan rasa bangga karena saya telah menanamkan fondasi signifikan untuk sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Meski perjalanan karirnya bersama timnas Indonesia berakhir, ia merasa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada dirinya selama bertugas.
Shin Tae-yong pun menyatakan bahwa ia pulang ke negaranya dengan senyuman lebar, merasa dihargai atas segala usaha yang telah dilakukan di Indonesia. Pengalaman berharga ini baginya menjadi alasan untuk tetap bangga dan optimis atas kontribusinya dalam sepak bola Indonesia meskipun harus berpisah dengan tim yang telah ia latih selama 5 tahun. Indra Syafri ungkap alasan cedera Jens Raven di TC Timnas U20. Apa yang sebenarnya terjadi? Indra Syafri akhirnya membuka tabir mengenai cedera yang dialami Jens Raven saat mengikuti training camp dalam kurung TC bersama Timnas U20 Indonesia. Penyebab cedera tersebut ternyata lebih kompleks dari yang diperkirakan. Bagaimana kondisi Jens dan langkah-langkah pemulihan yang akan diambil? Berita menggembirakan datang untuk penggemar Timnas Indonesia, meski ada sedikit kabar kurang menyenangkan mengenai salah satu pemain andalan Jens Raven. Pemain muda berbakat ini yang kini tengah mempersiapkan diri bersama Timnas U-Strip 20 Indonesia untuk ajang Piala Asia U-Strip 20 2025 mengalami cedera saat menjalani sesi latihan di Jakarta. Cedera yang dialaminya adalah pada bagian quadriceps yang memaksa Jens untuk menjalani perawatan intensif. Meski cedera tersebut cukup mengkhawatirkan, Jens Raven tetap optimis dan berusaha keras untuk segera pulih. Pemain berusia 18 tahun ini menyatakan bahwa pada Jumat lalu, ia merasakan cedera pada otot quadriceps. Pada Sabtu, Jens langsung melakukan pemeriksaan di rumah sakit mitra keluarga dengan menggunakan MRI yang menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu istirahat selama 10 hingga 14 hari. Untuk mempercepat proses penyembuhan, Jens menerima suntikan dari tim medis. Pelatih Timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, menjelaskan bahwa cedera ini disebabkan oleh kelelahan akibat adaptasi dengan cuaca tropis Indonesia. Sebagai pemain yang terbiasa dengan iklim yang lebih dingin, Jens sempat merasa kesulitan menjalani latihan di cuaca panas Indonesia. Setelah latihan intensif pada minggu pertama, kondisi fisiknya menurun sehingga perlu diberi waktu istirahat sesuai rekomendasi dokter. Namun kabar baiknya cedera ini tidak terlalu serius dan Jens diharapkan dapat segera pulih dan kembali berlatih dengan penuh semangat. Indra Syafri menambahkan bahwa meski ada sedikit penurunan kondisi fisik, tim medis sudah bekerja keras untuk memastikan Jens cepat sembuh. Dalam beberapa hari ke depan, Jens akan menjalani istirahat penuh dan kembali berlatih dengan tim setelah kondisinya membaik. Para penggemar Timnas Indonesia tentu berharap Jens dapat segera kembali ke lapangan dan tampil maksimal bersama skuad Garuda Nusantara. Timnas U-Strip 20 Indonesia memang tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan penting di Piala Asia U-Strip 20 2025 di mana mereka akan menghadapi Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentunya akan menjadi motivasi bagi Jens dan seluruh pemain untuk tampil dengan semangat tinggi di ajang internasional ini.
Donnie Pamungkas bongkar pelajaran mendalam dari Shin Tae-yong dan harapan besar dengan Patrick Kluivert. Donnie Pamungkas mengungkapkan pengalaman berharga yang ia dapatkan dari pelatih Shin Tae-yong yang telah mengubah cara pandangnya dalam bermain sepak bola. Kini dengan kedatangan Patrick Kluivert, Donnie memiliki harapan baru yang menggebuk untuk masa depan timnas Indonesia. Apa yang dia pelajari dan bagaimana Kluivert bisa membawa angin segar. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Donnie Pamungkas berikan harapan baru bek muda timnas Indonesia. Donnie Pamungkas berbicara tentang pelajaran berharga yang ia terima dari Shin Tae-yong serta harapan baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Saat ini Donnie tengah bersiap bersama timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Sebelum menuju ajang Piala Dunia U20 2023 yang sempat dibatalkan di Indonesia, Shin Tae-yong sempat menangani timnas U20 Indonesia. Meskipun turnamen tersebut batal, Shin Tae-yong sukses menyiapkan beberapa pemain muda, termasuk Donnie, yang kini menjadi salah satu pemain andalan di timnas Indonesia senior. Donnie mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong yang telah banyak membantunya berkembang, mulai dari usia muda hingga dapat promosi ke level senior. Donnie Pamungkas yang kini berusia 20 tahun merasa beruntung bisa berlatih di bawah arahan Shin Tae-yong dan belajar banyak dari pengalaman tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada Coach Shin Tae-yong karena banyak belajar dari beliau, ungkap Donnie dengan penuh penghargaan. Kini dengan hadirnya pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Donnie memiliki harapan besar. Ia berharap kehadiran Kluivert bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik di masa depan. Semoga dengan pelatih baru ini, timnas Indonesia bisa lebih baik dan meraih hasil terbaik, ujar Donnie. Pemain kelahiran Boyolali ini juga bertekad untuk terus memperbaiki diri agar dapat dilirik oleh Kluivert. Ia ingin memberikan yang terbaik dan fokus pada pengembangan diri. Donnie juga berbagi kesan pertama setelah bertemu dengan Kluivert yang sebelumnya menyaksikan latihan timnas U20 Indonesia. Saya terkesan dengan beliau, karena dia adalah legenda sepak bola dunia yang memiliki prestasi gemilang di Barcelona dan Ajax, kata Donnie, yang merasa kagum dengan pengalaman dan karier luar biasa Kluivert. Dengan semangat dan komitmen dari pemain seperti Donnie Pamungkas serta harapan baru dari pelatih Patrick Kluivert, masa depan timnas Indonesia tampak semakin cerah. Para penggemar sepak bola Indonesia bisa berharap banyak pada skuad Garuda yang semakin bersinar di kancah internasional. Para pemain timnas Indonesia bongkar taktik Shin Tae-yong yang bikin heran di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain timnas Indonesia mulai buka suara mengenai taktik Shin Tae-yong yang membuat banyak pihak heran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan-keputusan kontroversial yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut? Temukan alasan di balik kebingungan yang dialami para pemain. Timnas Indonesia kini tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih Shin Tae-yong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru.
Perubahan ini datang setelah adanya isu yang beredar mengenai ketidaksepakatan antara pemain dan pelatih terkait taktik yang diterapkan, khususnya dalam soal pengaturan jadwal pertandingan. Salah satu masalah yang mencuat adalah keputusan Shin Tae-yong untuk mengatur laga pada sore hari, yang dinilai memberatkan pemain, terutama mereka yang terbiasa dengan cuaca Eropa. Pada Juni 2024, dalam pertandingan melawan Irak yang berakhir dengan kekalahan 0-2, beberapa pemain timnas Indonesia seperti Tom Haye, Shaine Patinama, dan Ivar Jenner mengungkapkan ketidaknyamanan mereka dengan suhu panas yang terik. Mereka mengungkapkan bahwa kondisi cuaca yang sangat panas membuat mereka kesulitan, terutama karena para pemain Indonesia kini banyak yang berpengalaman di Eropa. Shaine Patinama menyatakan bahwa laga yang digelar pukul 4 sore sangat mengganggu konsentrasi dan fisik para pemain. Cuacanya benar-benar tidak menguntungkan, ujarnya setelah pertandingan melawan Irak. Tom Haye juga merasa tidak nyaman dengan suhu panas yang ada di Stadion Gelora Bung Karno pada waktu tersebut. Itu tidak nyaman. Kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan dan saya tahu apa yang akan saya hadapi, ungkap Haye. Ivar Jenner juga menyarankan agar pertandingan lebih baik digelar pada malam hari, mengingat cuaca yang lebih sejuk akan mendukung performa tim yang lebih maksimal. Keputusan Shin Tae-yong untuk memainkan pertandingan pada sore hari dengan harapan cuaca panas bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Sebagai gantinya, para pemain berharap agar kebijakan serupa tidak terulang di bawah pelatih Patrick Kluivert. Dalam persiapan menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney dan Bahrain di Jakarta. Para pemain berharap agar pengaturan waktu pertandingan lebih mempertimbangkan kondisi fisik mereka sehingga dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan hadirnya Patrick Kluivert, diharapkan taktik yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim dapat diterapkan, menjadikan timnas Indonesia lebih siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia mendatang.